Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat namanya Huraits bin Qabisah. Dia menceritakan perjalanannya masuk ke kota Madinah. Sepanjang perjalanan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassirli jalisan shaliha. Jadi sepanjang perjalanannya dia selalu berdoa, Allahumma yassirli jalisan shaliha. Ya Allah, mudahkan bagi hambamu untuk menemukan teman duduk terbaik. Jadi itu yang selalu dia minta dalam perjalanannya. Allahumma yassirli jalisan shaliha. Ya Allah, mudahkanlah hamba agar supaya menemukan teman duduk terbaik, menemukan orang-orang soleh di Madinah. Begitu sampai di Madinah, ketemulah salah seorang sahabat mulia Rasulullah, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hurairah sangat yakin bahwa pertemuan pertamanya dengan Abu Hurairah adalah merupakan jawaban dari permintaannya di tengah jalan. Abu Hurairah, ini adalah jawaban dari permintaan saya selama dalam perjalanan. Pertemukan saya dengan orang yang baik-baik. Ternyata ma'asyiral muslimin, pertemuannya dengan Abu Hurairah memberikan manfaat begitu banyak kepada Hurairah. Pertama, ma'asyiral muslimin, Abu Hurairah mengatakan kepada Hurairah, dan sekaligus ini mungkin sebagai bocoran untuk kita semuanya. Beliau mengatakan bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi salatuhu. Abu Hurairah menyampaikan kepada Hurairah bahwa yang pertama kali nanti diperiksa dari seluruh amal perbuatan manusia adalah salatnya. Jadi kotisengi maka ia bunga-bunga na parissa po Allah Ta'ala pole risinin na pakasiwiyat tamati ria surimondrin na po Allah Ta'ala adalah salat. Tentunya kita harus memberikan perhatian yang tinggi. Tentunya kita harus berhati-hati dan berwaspada terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini. Ketika setiap hamba datang membawa amal ibadahnya menghadap Allah, yang pertama kali diaudit dan diperiksa adalah salat. Fa in saluhat, kalau kita lolos dalam pemeriksaan salat, aflaha wa anjah, kata Rasulullah. Orang itu pastilah orang yang sangat beruntung, dan orang itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ma'asyiral muslimin, faman suhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Aja taseng yaleta salama ako kumopi lino salama. Ia penaya satay salama ako salama ide na tama neraka. Ternyata kalau salat kita bagus ma'asyiral muslimin, maka ikut bagus pula seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amalan puasa di bulan suci Ramadan yang tengah kita lakukan ma'asyiral muslimin, semuanya ikut bagus apabila salat kita bagus. Sedekah, infak dan sedekah zakat yang kita keluarkan, harta benda yang kita infakkan di jalan Allah, semuanya akan ikut bagus ketika salat kita saluhat, salat kita sempurna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Abu Hurairah mengatakan ma'asyiral muslimin bahwa Rasulullah menyampaikan faida saluhat, apabila salat kalian bagus, kata Rasulullah, saluha sairu amalihi, maka baguslah seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Di dalam riwayat aflaha wa anjah, apabila salat itu bagus maka beruntung
dan selamatlah kita pada hari kemudian. Bahkan ibadah-ibadah yang lainnya ikut bagus. Namun apabila salat itu intaqasa, ternyata ada masalah di dalam salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan kepada malaikatnya, "Unduru li abdi, hal li abdi min tatawu'in." Iyaku masalah salai sampajatta. Begitu rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Dia masih memberikan kesempatan dan memerintahkan kepada malaikatnya, perhatikan, lihat hambaku, apakah hambaku melakukan amal-amal salat sunat lainnya. Peresangaka pak kasiwias sunat na sampaja sunat na taku, alai apalan na sampaja sunat na, napa muapa genekeng ambil pahala ibadah salat sunnahnya, kemudian engkau cukupkan amal ibadah wajibnya. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam hadis Huraits bin Qasibaini Qabisah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa betapa besar arti salat 5 waktu dalam kehidupan hamba. Bapak Ibu sekalian, awwalu ma yuhasabu, ketika setiap orang diminta datang dengan seluruh amal ibadahnya, maka yang pertama kali diperiksa adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, juga menyampaikan, wa'lamu anna khairi a'malikum as-shalah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, sebaik-baik amal ibadah yang kita lakukan itu adalah salat. Si kanja-kanja pak kasiwiat tapi gau Bapak Ibu sekalian pesampajang. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena di dalam salat begitu banyak ibadah-ibadah yang terhimpun di dalamnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Di dalam salat itu kita berdiri mengingat Allah, kita ruku mengingat Allah, kita sujud mengingat Allah. Kesemua yang kita lakukan di dalam salat adalah zikrullah. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan dan tunaikan salat agar kalian mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ada takbir, di dalam salat ada ruku, di dalam salat ada sujud, di dalam salat ada bacaan Al-Qur'an, di dalam salat ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam salat ada doa, di dalam salat kita bermunajat. Dalam waktu singkat kita melakukan amal ibadah salat, maka kita akan menemukan seluruh keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah yang begitu banyak yang tercakup di dalam pelaksanaan amal ibadah salat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita bisa petik pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh Huraits bin Qabisah, ma'asyiral muslimin, bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Malada mana kitu nak kamasipuang Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang diazab pada hari kemudian karena dosa-dosanya. Sekali lagi saya ulangi, tidaklah seseorang diazab, disiksa di neraka bukan karena dosanya, akan tetapi karena kita tidak bertaubat dari dosa-dosa. Kita tidak memanfaatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha. Begitu banyak cara kita untuk membersihkan diri dari dosa. Illa man taba, orang yang taubat dibersihkan dosanya. Wa amana, orang yang beriman dibersihkan dosanya. Wa amila amalan shaliha, beramal dengan amal salih dibersihkan dosanya. Orang yang banyak beristighfar dibersihkan dosanya. Orang yang banyak salatnya dibersihkan dosanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kodena tumapaci tamailalaki buru'e, berarti kita tidak memanfaatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya
Dia memberikan peluang lagi setelah sholat 5 waktu. Kita diberikan sholat-sholat sunnat untuk melengkapi amal ibadah wajib. Tidakkah kita tahu ma'asyiral muslimin, ketika kita merutinkan 4 rakaat saja sebelum sholat duhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merutinkan dirinya melaksanakan sholat sunnat sebelum duhur 4 rakaat, haram api neraka baginya. Barang siapa yang merutinkan melakukan sholat rawatib 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, jumlahnya 12 rakaat. Siapa yang merutinkan semua ini, siapa yang senantiasa menjaga ke-12 rakaat ini, ma'asyiral muslimin, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rumah untuknya di dalam surga. Orang yang berdosa, ma'asyiral muslimin, sekali lagi dia diazab bukan karena dosanya, akan tetapi dia cuma tidak bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, sampaikan kepada seluruh hambaku, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mampu memaafkan, menghapus, membersihkan dosa-dosa kalian semua. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sebesar apapun dosa akan bisa terampuni, ma'asyiral muslimin. Salah satu yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan merutinkan salat-salat tatawwu, salat-salat sunnat selain daripada salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa carilah hatimu di 3 tempat. Cari hatimu di 3 tempat. Ketika engkau tidak menemukan hatimu di 3 tempat ini, cepat-cepatlah minta hati sama Allah, karena sesungguhnya engkau sudah tidak memiliki hati. Yang pertama, cari hatimu di dalam Al-Quran. Ya kotiang kamu cinata mengaji berarti makanjamu piatita, tapi kode ni gay cinata mengaji berarti kita sudah tidak punya hati. Yang kedua, carilah hatimu di majelis ilmi. Ketika ada kegiatan seperti ini, kita memiliki kesungguhan untuk mendalami agama, berarti kita masih punya hati. Tapi kode ni gay cinai mak gurui agama na po Allah Ta'ala, berarti kita sudah tidak lagi memiliki hati. Yang ketiga, terkadang kita sangat khusyuk melakukan sholat ibadah di tengah-tengah keramaian. Ketika khusyuk khidmat yang kita lakukan ketika banyak orang, dan itu kita tidak temukan ketika kita sendiri, maka cepatlah minta hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini sebagai kelanjutan dari apa yang telah kita uraikan pada ceramah subuh, saya bermaksud untuk menyampaikan satu hadis pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu sahabat namanya Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Jadi namanya Rabi'ah Ka'ab al-Aslami. Dia ini kelihatannya dalam pandangan sebahagian orang, mungkin sebahagian orang merendahkannya. Kenapa? Karena status sosialnya hanya pembantu. Jadi kita hati-hati kepada yang punya pembantu. Mungkin di hadapan Allah mereka lebih mulia dibanding dengan tuannya dan majikannya. Dia hanya seorang pembantu, tapi yang dia bantu layani adalah Rasulullah.
tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat. Talisibawa Nabi ta, sebaik-baik pembantu adalah pembantu Rasulullah. Dia adalah salah satu ashabus suffah. Beliau pernah bercerita bahwa kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu ini bercerita bahwa saya pernah mendapatkan satu malam yang sangat istimewa. Saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada satu malam. Siap benianga ka Nabi ta. Itulah malam terindah yang saya alami. Nawirenga ala bira puang Allah Ta'ala siap benianga ka Nabi ta. Di malam itu saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan seluruh kebutuhannya. Upas sedia ngawena jennei. Saya siapkan air untuk wudu beliau. Saya melayani seluruh keperluan Rasulullah pada malam itu. Ternyata Rasulullah sangat terkesima dengan apa yang dilakukan sahabat ini. Macawe isubwe ya surumo bi pembantu Ka'ab, wahai Ka'ab kemari di sini. Ya Ka'ab salni, wahai Ka'ab kamu telah membantu saya semalam menyiapkan air wudu, segala kebutuhan saya kamu telah ringankan semuanya. Sekarang kau minta apa? Agama cinai. Pawi. Maka dari Ka'ab ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya hanya memiliki satu permintaan. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya ingin bersama engkau di surga. Saya menginginkan bersama engkau di surga. Maka dari Nabi ta'awagai radhalik, masih ada yang lain? Maka dari si Ka'ab ma'asyiral muslimin, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya hanya mau satu. Saya ingin bersama engkau di dalam surga. Maka dari si Nabi ta'awagai radhalik, maka dari si sahabat wa huwa dzaka dena je gagah. Saya cuma mau itu. Saya ingin selalu bersamamu di surga. Agan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu menginginkan satu hal kepada saya pun meminta kepadamu satu hal. Kalau engkau menginginkan kita bersama-sama di surga, saya pun menginginkan kepadamu satu hal saja. Aja napat tu cik dimo mau pigau tu sibawa ilala surga pamasena pong Allah Ta'ala. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau engkau menginginkan bersama aku di surga, saya menginginkan kepadamu satu hal, perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Pegaiwi sujudmu. Ini bukan hanya terkhusus kepada Ka'ab, tapi ini adalah untuk seluruh umatnya yang menginginkan kebersamaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang menginginkan kebersamaan dengan Nabi, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Rahasia ma'asyiral muslimin kota dimeki matu sibawa Nabi tadena tu masara-sara Nabi tasurimunrina pong Allah Ta'ala. Perbanyak sujud. Apa yang dimaksudkan dengan perbanyak sujud? Tidakkah dalam satu tahun kita salat kurang lebih 6.000 rakaat? Berarti dalam satu tahun kita sujud kurang lebih 12.000 sujud. Bukan 12.000 sujud ini yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan adalah salat sunnah yang kita lakukan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah yang kita lakukan itulah yang akan menentukan derajat kita nanti di akhirat. Salat sunnat yang kita lakukan ma'asyiral muslimin itu adalah jaminan kita adalah penghuni surga. Salat sunnah yang kita lakukan itu adalah bukti tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah yang kita lakukan, amalan-amalannya ini nanti akan menyempurnakan amalan-amalan ibadah salat wajib yang tidak sempurna. Saya kembali kepada hadis.
siapapun yang menginginkan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud, perbanyaklah sujud, terutama salat-salat ma'asyiral muslimin, salat-salat sunnah, baik yang berkaitan dengan salat wajib maupun yang tidak berkaitan langsung dengan salat wajib. Mungkin Allah tidak memberikan kepada kita jabatan yang tinggi, mungkin Allah tidak memberikan kepada kita ma'asyiral muslimin harta yang melimpah, tapi ketika Allah mengkaruniakan kita perbuatan-perbuatan terpuji, ketika Allah senantiasa memberikan kita 2 rakaat sebelum subuh, ketika Allah telah mengkaruniakan kita salat duha, ketika Allah mengkaruniakan kepada kita tarawih dan witir, itulah yang akan mengangkat derajat kita di hari kemudian insyaallah tabaraka wa taala. Hikmah selanjutnya dari salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkan-angkan Nabi tanah sampajang samanna siwan ni sampajang, setelah 2 rakaat salam bangkit lagi, ambil 2 rakaat salam dan bangkit lagi. Menjelang subuh ma'asyiral muslimin terjaga Aisyah. Nanna paga Aisyah mitai Nabi ta Rasulullah masih saja di atas sajadahnya. Di panangkan istirahat Nabi ta sampajang. Hatta tatafattara qadamahu. Napatuoy palengi Aisyah manannang imitai Nabi ta makura ajena. Bangka telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tentu tidak pernah melakukan ini. Itu panangkan itu mahkuai. Tapi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, diberikan kekuatan untuk beribadah seperti itu. Makura-kura ajena, malepa-lepa. Maka dari Aisyah, Bapak Ibu sekalian, limadha sana'ta hadza ya Rasulullah? Mari kita sesalat alaihi. Tidakkah engkau adalah manusia yang paling agung, paling mulia? Mari kita pakulada itu aleta tu. Tidakkah dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang? Tidakkah engkau dijamin masuk surga? Lima sana'ta hadza ya Rasulullah? Kenapa masih engkau melakukan seperti ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu ahabbu an akuna abdan syakura, wa fi riwayatin afala akunu abdan syakura. Tidakkah ketika Allah memberikan semua itu, saya harus mensyukurinya dengan memperbanyak sujud? Pede megai pak bere na puang Allah Ta'ala lakuidi aja tak kurangi sujud tak. Pede megai pak penyaman na puang Allah Ta'ala na reki sujud, itu adalah bentuk nyata tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak nikmati hartanya. Banyak orang yang diberikan nikmat tapi nikmat itu tidak membuatnya nikmat. Apa penyebabnya? Dalam hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Ibnu As-Samak, bapak-bapak dan ibu sekalian, narampai makadai ma an'amallahu ala abdin min ni'matin, tidaklah seseorang yang mendapatkan nikmat kemudian dia mensyukuri nikmat itu, dan dengan nikmat itu dia semakin tawadu di hadapan Allah. Jadi kong kagaga na reki puang Allah Ta'ala pakang kalalui iya duaiwi napai wat ditanya menyemengi pak biri na puang Allah Ta'ala. Nomor rosid dia petanya menyemengi pak biri na puang Allah Ta'ala kota syukurukiwi. Nomor 2 ia petanya menyemengi pak biri na puang Allah Ta'ala kalau nikmat itu semakin membuat kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan hambanya. Jadi bukti nyata tanda kesyukuran kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sujud. Yang terakhir ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah lain daripada salat-salat sunnah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma yazalul abdu yataqarrabu ila Allah bin nawafil hatta yuhibbahu. Tanda-tanda orang yang sangat dicintai Allah,
Coba takapesa aleta, apakah saya termasuk orang yang sudah sangat dicintai Allah? Tanda orang yang sangat dicintai Allah adalah orang yang sangat memperhatikan salat sunnahnya. Ma yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta yuhibbahu. Tandra-tandra na tahu na puji pung Allah Ta'ala tahu na puji mah sampaja sunnah. Dia bukan hanya hati-hati pada salat 5 waktunya, tapi dia sangat hati-hati dengan salat-salat sunnah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat-salat sunnah, maka itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Bulan suci Ramadan masih tersisa separuh, ma'asyiral muslimin. Mari kita rapai dan raih semuanya ini. Mari kita senantiasa menghidupkannya dengan amalan-amalan sunnah sebagai penyerta dari amalan-amalan wajib, demi untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan keselamatan di akhirat, jaminan untuk surga kita semuanya. Barang siapa yang merutinkan 12 rakaat di antara salat-salat wajibnya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum salat subuh, dijamin orang itu masuk surga dan diharamkan neraka untuknya.